teman-teman, udah 3 mingguan ini aku nggak upload video kok. Soalnya akhir-akhir ini aktivitas begitu padat ya. Jadi baru ada waktu untuk buat video sekarang. Maklum ya, namanya juga ibu rumah tangga di desa. Banyak sekali kegiatan, apalagi dari menjelang 17 Agustus sampai sekarang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan konten ini, ngomong-ngomong, siapa nih yang demam dengan Korea-Koreaan? Entah itu boybandnya, girlbandnya, entah itu drakornya. Sudah pasti dan sudah jelas banyak banget penggemarnya ya. Bahkan tidak sedikit para fan artis Korea Selatan ini selalu membayangkan bahwa negara Korea Selatan ini termasuk negara maju, negara yang sangat modis, orang-orangnya cakep-cakep, dan masyarakatnya pada kelihatan sejahtera. Namun apakah hidup di Korea Selatan lebih menyenangkan daripada hidup di Indonesia? Belum tentu ya. Negara Korea yang diidam-idamkan, khususnya para anak muda ini, ternyata realitanya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita. Gimana ya, kayak nggak seperti cerita-cerita di drama Korea yang sering kita lihat gitu ya. Contoh saja, banyak pengalaman dari teman kita yang berada di sana, yang berasal dari Indonesia, yang sedang bekerja atau sedang menempuh pendidikan di sana. Mereka itu bercerita kalau kehidupan di sana itu begitu menguras mental. Gimana itu ya? Nah, kata salah satu orang Indonesia yang sudah tinggal di Korea Selatan yang kurang lebih selama 5 tahun, katanya di sana Korea itu bikin depresi banget. Aku sih gak nyebutin nama orangnya ya, soalnya ini privasi gitu. Dia seorang cewek dan dia itu sudah tinggal di sana semenjak kuliah pertama sampai lulus. Dia mengenyam pendidikan di salah satu universitas di kota Busan, Korea Selatan, dan mengambil jurusan bisnis. Katanya sih ya, jurusan bisnis di sana itu adalah jurusan sejuta umat, sehingga persaingan setelah kuliah begitu sangat ketat di sana. Menurut dia, ketika masa kuliah, hari-hari di sana itu agak stres sedikit sih, karena sulit untuk masuk ke circle teman-teman Korea di sana. Tapi ya masih bisa diatasin lah, karena dia masih bisa bergaul dengan banyak teman-teman Indonesia di sana. Kebanyakan teman-teman Korea Selatan tuh sikapnya itu begitu dingin gitu, terutama tatapan mereka yang acuh ya, sehingga susah banget itu buat mendekat dan membaur dengan mereka. Beda banget ya sama orang-orang Indonesia yang lebih santai dan tidak terlalu jaim-jaiman gitu ketika kuliah. Malah para mahasiswa dari Indonesia ini saling membantu supaya semua teman-temannya mendapatkan nilai bagus di sana. Dan masalah pun dimulai ketika dia lulus kuliah. Nah, dia ini mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan yang baru yang belum lama beroperasi. Namanya juga perusahaan yang baru merintis kan, beban kerjanya itu sudah pasti banyak banget. Dan meskipun dia masih lulusan baru, ternyata dia ini tuh langsung diberikan posisi kepala regu gitu, atau sebagai pemimpin di timnya lah gitu. Jadi mau nggak mau dia ini harus memimpin atau membawai seseorang yang lebih senior darinya. Dan dia juga harus mengerjakan beberapa pekerjaan paruh waktu lainnya. Semenjak bekerja di perusahaan itulah hidupnya mulai berantakan sekali. Bisa tidur 4 jam dalam sehari pun sudah sangat bersyukur. Tanggal merah, gaji dipotong, telat sedikit, potong gaji, lembur juga tidak dibayar. Dan yang lebih ngeselin itu, lagi enak-enaknya istirahat di rumah, larut malam, tiba-tiba ditelepon harus standby lagi di kantor gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya kegilaan-kegilaan yang ada di sana. Dan makin lama dengan rutinitas tekanan pekerjaan di perusahaan itu, fisiknya pun semakin melemah dan sering sakit-sakitan. Pihak perusahaan dan rekan-rekan kerjanya yang di sana pun tidak ada yang mau peduli gitu. Bahkan ada satu kejadian yang membuat dia ini sadar bahwa dia benci sekali berada di Korea Selatan. Suatu hari ketika di kota Seoul, dia turun dari bis. Waktu itu dia memang sedang sakit ya, fisiknya yang melemah membuat dia oleng ketika turun bis. Dia terjatuh ke aspal dan tidak bisa bangun. Tapi apa yang dilakukan orang-orang di sekitar waktu dia terjatuh? Tidak ada yang menghiraukannya sama sekali, teman-teman.
Dan yang paling dia ingat waktu itu adalah seorang cewek yang sedang bermain HP di halte bis dekatnya. Saat dia menoleh ke arah cewek itu, wanita itu sempat melihat sebentar, tapi bukannya malah menolong, malah lagi asik bermain HP-nya dong. Lalu orang-orang yang turun bis juga langsung lewat pergi gitu aja, gak ada yang menghiraukannya sama sekali. Seolah-olah itu orang-orang itu hidup dan berangkat kerja seperti biasanya gitu, tanpa peduli dengan kenyataan di depan mereka kalau ada seorang wanita yang terjatuh dari bis sedang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Jadi tidak ada rasa manusiawi untuk menolong gitu loh. Akhirnya mau nggak mau dia ini harus memaksa dirinya untuk bangun. Dengan sekuat tenaga dia ini ngesot-ngesot menyeret dirinya ke halte itu. Dia pun mencoba duduk di aspal halte itu sambil menangis ya teman-teman. Merasakan betapa pedihnya dia saat itu gitu loh. Dan itulah satu titik yang membuat dia sadar, cepat atau lambat dia harus keluar dari Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah negara maju ya, dan kalau kita melihatnya dari sudut pandang drakor-drakornya itu yang aku tonton juga, sangat berbanding balik dengan realita kehidupan di sana. Ada sebuah studi di salah satu universitas Seoul yang berdiskusi tentang etika sosial di Korea Selatan. Memang adab apatis umumnya itu adalah hal yang benar di sana. Saat ada orang yang jatuh di jalan atau di stasiun, tidak akan ada yang pernah berinisiatif membantu mereka. Karena itu adalah hal yang sudah umum di sana ya. Jadi itu bukan soal ras, tapi soal keadat yang sudah diterapkan gitu dari dulu. Meski sama-sama orang Koreanya, mereka pun juga pasti dingin dan acuh, tidak mau saling membantu. Meskipun hanya sekedar jatuh di tempat umum, mereka ini akan menganggap itu sebuah kesalahan dan itu adalah aib gitu. Oleh karena itu, mereka akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang harus diperbaiki oleh orang itu sendiri, bukan dengan pertolongan orang lain. Ya karena itu dianggap memalukan dan tidak tahu diri gitu. Aduh gimana ya, kita yang asalnya dari negara berasaskan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab aja, masih terkikis dengan kepedulian bersosial. Apalagi yang lahir dan hidup di sana gitu, yang tidak pernah melihat atau diajarkan bagaimana hidup bersosial dan berinteraksi dengan baik. Tentu tolong menolong adalah hal yang aneh dong gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, sejak lahir mereka harus membiasakan diri dengan adat dan pola pikir masyarakat yang emang seperti itu ceritanya. Namun rata-rata ya teman-teman, orang Korea Selatan yang menghabiskan waktu cukup lama di negara lain, pikiran mereka itu jauh lebih terbuka gitu, karena terbiasa dengan kondisi masyarakat di negara lain yang mereka singgahi ini. Namun, saat kembali lagi ke Korea Selatan, mereka mungkin tidak sanggup lagi berdampingan dengan adab apatis yang ada di Korea Selatan ini. Jadi ya tidak heran ya banyak kasus orang Korea Selatan yang bunuh diri hanya karena doktrin yang memaksa mereka harus terlihat sempurna. Karena ya itu tadi, setiap kesalahan di sana selalu dianggap aib meskipun cuma sepele gitu. Ya emang beda ya, beda negara, beda adat, beda cara bersosial juga. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Jadi bukan masalah ras ataupun negara mana yang paling cocok dengan kita. Itu semua tergantung individunya aja ya, maunya gimana gitu. Jadi intinya ini tentang adaptasi lingkungan aja sih ya. Intinya, di mana kamu berada, disitulah kamu akan terbentuk. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau lihat videoku kali ini sampai selesai, dan see you next video.